Jumpa lagi dengan saya, Ida Yusri Puspadi, biasa dipanggil Ida. Jadi hari ini saya akan membuat rangkaian bunga tradisional Bali yang untuk meja, yaitu kita sering sebut dengan canang sari, rangkaian canang sari. Adapun bahan-bahan yang kita pakai hari ini adalah utamanya adalah janur yang kita temukan banyak di Indonesia, khususnya di Bali, di mana kami semua mempergunakan hampir 90% pergunakan janur dalam aktivitas sehari-hari. Bunga yang kita pakai hari ini, nah ini yang kuning kita sebut dengan bunga gemitir kalau di Bali, genikir kalau mungkin orang Jawa bilang. Ini bahasa perbungaannya adalah marigold, ya. Warnanya kuning. Nah, kuningnya pun macam-macam, ada yang ke orange, ada yang ke memang benar kuning. Yang kedua, kita mempergunakan bunga, kalau ini kita sering sebut di Bali adalah pecah seribu. Kenapa disebut pecah seribu? Karena bunganya banyak. Tapi bahasa perbungaan sering disebut dengan hortensia atau hydrangea. Kebetulan yang kita pakai hari ini adalah yang warna biru kehijauan karena dia masih sedikit lebih muda. Yang ketiga, kita mempergunakan bunga, kalau di Bali sering disebut dengan bunga ratna. Nah, kalau di bahasa perbungaan ini disebut dengan gomprena. Di bahasa Inggris juga gomprena, ya. Sudah itu, yang bunga yang terakhir yang saya pakai adalah bunga kamboja atau pancipani. Bunga kamboja di Bali banyak sekali tipenya dan semua bisa dipakai. Nah, media tancap saya mempergunakan gedebong atau gedebong bahasa Indonesianya. Ini adalah dari batang pisang. Kita mempergunakan jangan yang terlalu tua, tapi kita mempergunakan yang muda supaya satu memudah untuk ditancap atau ditusuk. Kita bentuk seperti ini nantinya, ya. Sudah itu, alat-alat yang kita pakai adalah yang satu lagi saya lupa. Ini adalah termasuk bahan karena dia adalah habis pakai buang. Ini adalah untuk tancap, ya, untuk mentancapkan bukan lidi, tetapi ini adalah biting. Kalau bahasa Bali sering disebut dengan semat karena ini bahannya adalah dari bambu, ya. Ini juga alami, jadi bisa dipakai. Sudah itu, alat yang kita pakai hari ini adalah kita memerlukan pisau besar untuk memotong gedebok. Yang kedua adalah cutter untuk alat bantu noreh. Yang ketiga adalah gunting, mungkin alat bantu untuk menajamkan pada biting atau semat. Yang keempat adalah alat bantu untuk menghubungkan satu dengan atau menahan satu dengan yang lain atau kita sering sebut dengan stapler dan isinya. Namun jika kita ingin semua alami, kita tidak usah mempergunakan alat ini atau bahan ini, media ini, kita bisa mempergunakan biting ini sendiri untuk menghubungkan. Nanti saya berikan contoh, ya. Demikianlah alat-alat dan bahan yang kita butuhkan. Satu lagi, alat yang kita butuhkan adalah media kontainernya. Kontainer ada macam-macam. Saya sudah siapkan di depannya. Boleh pakai ini kita sebut dengan ingke. Ini kita sebut dengan tembikar. Tembikarnya lebih besar. Dan ini adalah bokor. Bokornya ada yang bulat, ada yang segi empat. Yang mana saja boleh kita pakai untuk media kontainer. Kita mulai merangkainya. Pertama saya akan memotong gedebok. Ini adalah gedebok kembali. Saya mempergunakan pisau besar. Nah, sebelumnya saya harus menginformasikan berapa besar, berapa tinggi gedebok yang kita buat. Kalau tempatnya kecil, kita tidak usah membuat tingginya seperti ini. Karena itu akan berpengaruh terhadap besarannya dan kesannya terlalu berat di dalamnya. Dan itu kita membuat yang tinggi segini. Tapi kalau medianya sebesar ini, tidak apa-apa, kita buat setinggi ini, ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap media atau kontainer yang akan kita pakai
tinggi dari gedebok yang akan kita buat atau gedebok yang akan kita pasang ya. Saya akan kembali. Jadi saya potong dulu sampai dengan kebutuhan gedeboknya. Jadi kurang lebih kita akan membuat tinggi sekian, jadi 7 cm, 7 sampai 10 cm maksimal. Saya akan potong. Kenapa saya mempergunakan pisau besar? Karena gedebong ini cukup keras. Jika mempergunakan cutter, nanti cutternya bisa patah. Jadi kita akan menggunakan pisau yang besar dulu untuk memotong. Itu kita kecilkan sedikit. Jika terlalu besar nanti penuh tempatnya media kontainer, karena kita mempergunakan media kontainer yang lebih kecil. Sudah itu kita buang sisanya. Saya berikan tadi contoh seperti ini. Kenapa diberikan runcing? Supaya semakin ke atas nanti rangkaiannya semakin kecil, lebih gampang dia menusukkannya. Cara membuat ini lebih meruncing adalah tinggal kita taruh pisau di ujung, terus kita potong melingkar, tapi posisinya adalah miring. Demikian, sudah dia berhasil potong. Nih, salah satunya bisa dipakai. Oke. Ini adalah kita siapkan media dulu. Kenapa kita siapkan media? Karena kita akan membuat selanjutnya. Nah, janur kita akan buat, potong dulu. Jadi kita akan membuat contohnya seperti ini. Saya sudah buatkan contohnya. Nah, contohnya ada seperti ini. Tapi ini besar karena media kontainer yang saya pakai pun cukup besar. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kita akan buat sekarang ya. Pertama, siapkan janur yang ukurannya kalau bisa sama besar. Sama besar, sama lebar. Sama besar, sama lebar. Kalau bisa ya. Panjang tidak masalah, tetapi yang penting lebarnya sama. Kita akan potong dulu, buang bagian pangkalnya. Sudah itu kita ukurkan media yang akan kita mau pakai. Kalau medianya besar, otomatis janur akan banyak yang kita butuhkan. Kalau medianya kecil, kita akan membuat kurang lebih dari ujung setengah ini. Jadi saya contohkan dari setengah ini akan keluar sekian, lihat ini. Jadi di dalam setengah keluar setengah. Jadi otomatis ini akan, kalau saya ginikan, ini akan menjadi 1,5, maksimal adalah 1,5 ukuran ini. Kalau pakai 1, mempergunakan 1, dia akan terlalu kecil dia. Nah, kita mempergunakan 1,5 kurang lebih ya, 1,5 kurang lebih. Bisa pendek lagi sedikit, bisa sama panjang. Satu janur bisa kita pergunakan 2 kali potong. Kalau Anda tidak bisa memotong banyak sekaligus, Anda bisa potong satu persatu. Caranya adalah, pertama Anda pisahkan lidinya dulu. Lihat, ini janurnya masih utuh, posisinya utuh. Kita akan membuat seperti ini dulu. Lihat, ini terpisah, ini terpisah. Jadi caranya kita potong kurang lebih 1,5 cm, 1 cm di bagian pangkal. Nah, kita harus bisa membedakan mana pangkal, mana ujung. Lidi yang besar itu adalah pangkal. Lidi yang lebih kecil itu adalah ujung. Sehingga kita akan memotongnya, membentuk di sini kurang lebih 1 cm, jadi sama 1 cm 1 cm ke semua. Nanti itu potongnya miring. Itu dia potongnya. Jadi dia jadi begini, seperti huruf V dia. Nah, bagaimana cara memisahkan tadi? Nih, yang kedua,
Anda lihat, potong saja, boleh Anda potong seperti ini atau boleh langsung tusuk di tengah di antara lidi dan janurnya, putus sampai bawah, tetapi setengah saja. Oleh sebab itu jangan panjang-panjang, ukurkan setengah, ya. Kemudian setelah itu dihilangkan lidinya. Nah, lidi hilang, jadilah dia seperti ini. Yang berikutnya, Anda harus membuat seperti ini. Ini, jadi ada 3 potongan yang harus Anda, ini adalah awal, ini adalah potongan pertama, ini adalah potongan kedua, ini adalah potongan ketiga. Bagaimana cara Anda membuat di potongan ketiga? Nah, potongan 2 sudah dapat, tinggal sekarang potongan ketiga. Kalau Anda ingin membuat yang sederhana, tinggal dorong pisau kurang lebih 2 mili, turun sampai di sini. Sederhananya, jika Anda tidak bisa membuat ini menjadi seperti ini saya lakukan tadi begini, jadi saya tusuk tengahnya, sudah itu saya bawa turun, tarik, jadi dia lompat. Nah, untuk memudahkan Anda, tinggal Anda lipat ini, lewatkan dia dari lidi, jangan persis di lidi, lewatkan dia kurang lebih 2 cm di lidi itu. Sudah itu Anda dorong lubang, tarik, potong, tarik, potong. Nah, pasti dia akan menimbulkan lipatan kalau prosesnya seperti itu. Oleh sebab itu, kembalikan dia supaya tidak muncul lipatan ini. Luruskan lagi dia. Hasilnya seperti ini. Apa perbedaannya dengan ini? Nah, ini ada variasi. Ada tekuk dulu sedikit baru didorong turun. Tapi kalau Anda yang baru belajar mempergunakan pisau, memotong dan janur, cukup sederhana saja. Ini juga sudah cukup bagus ya hasilnya. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan membentuk. Bagaimana membentuk itu menjadi sebuah bulatan seperti ini. Bagaimana supaya menjadi bulatan seperti ini? Saya berikan contoh. Tadi ingat, tadi sudah dipotong. Jadi potongan ini sama panjang dia dengan ke bawahnya, kurang lebih sama panjang. Ya. Nah, sekarang kita akan bentuk lagi yang sama, karena ada beberapa teknik untuk hiasan di atasnya. Bentukan-bentukan ini ada beberapa. Ada tekniknya, tinggal begini, tinggal Anda bawa turun, putar ke kanan, turun, putar ke kiri. Kalau Anda ingin mempergunakan biting, semat silahkan, Anda tinggal semat atau masukkan lidi di ujungnya, lihat dia nyangkut tapi tidak kena lidi. Kalau kena lidi dia akan melengkung. Contoh nih saya buat yang ada kena lidi. Nah, dia jadi melengkung dia di depannya. Sebab itu kita tidak akan pergunakan lidi, saya akan pergunakan tidak melewati lidi di depannya saja. Demikian teknik yang lain. Ada yang tinggal turun, tadi kan putar yang pertama, kita akan bawa ke depan. Turun, putar ke samping. Turun, putar. Jadi ini adalah yang kedua. Semat juga, sama di sampingnya juga, jangan kena lidi. Yang ketiga, ada juga yang mempergunakannya dibawa ke belakang dia, dibawa ke belakang atau dibalik lagi. Nah, ini lebih kompleks lagi, jadi dibawa ke depan, dibawa ke belakang. Sudah itu baru pasang. Saya ulang lagi. Bawa ke belakang dulu, putar, bawa ke depan, balik, belakang, putar, bawa ke depan, baru di sini atau di. Nah, satu lagi yang saya ingatkan, ini ada 3, ini memiliki kemiripan dengan ini.
tapi secara teknik tidak begitu beda. Bawa ke depan, putar, bawa ke depan, balik 60%. Nah, yang saya perlu ingatkan supaya dia menjadi rapi seperti ini, itu adalah perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah lidi atau lengkungan dari ujung lidi atas sampai di sini itu harus sama. Kalau dia 1 cm, dia harus 1 cm. Diusahakan tidak berbeda. Kenapa? Karena akan mempengaruhi tinggi rendahnya daripada bentuk janur itu sendiri. Oleh sebab itu, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Nih, dia menjadi sama. Jadi yang di dalam semua rata di sini, yang di luar semua rata di sini. Daunnya juga ujung-ujung janur juga semua sama. Nah, selanjutnya tumpukan atau tebal tipisnya rangkaian itu sangat berpengaruh terhadap seberapa tumpukan dari janur itu sendiri. Jadi saya coba lanjutkan dulu, bantu dengan cepret supaya lebih cepat. Ini adalah susunannya sangat rapat. Ini adalah susunannya sangat rapat. Setengah janur tumpuk, setengah janur tumpuk. Terkadang kita boleh membuat tidak usah ditumpuk langsung. Nah, ini akan memiliki bentukan yang sedikit berbeda, ya. Nah, di sini misalnya tidak ditumpuk, tetapi jangan lupa mengapa ada torehan bentuk V di sini. Itu tujuannya adalah untuk mengaitkan satu janur dengan janur yang lain, atau satu torehan atau satu bentuk dengan bentuk yang lain. Misalnya ini, kalau Anda harus numpuk adalah lidi. Di sini di dalamnya ada lidi, di sini ada lidi. Lidi di dalam itu ketemu dengan lidi. Jangan sampai numpuknya seperti ini. Ini tidak akan pernah ketemu lidinya. Jadi tekniknya adalah lidi ini dengan lidi di atasnya harus bertemu. Ini kalau ditumpuk setengah-setengah maka dia akan menjadi seperti ini. Tapi Anda menumpuknya satu misalnya, tidak usah ditumpuk, maka dia akan menjadi berbaris seperti ini. Hasilnya akan sedikit berbeda. Nah, di sini, beginilah dia hasilnya. Bisa Anda lihat dari depan. Dari depan kalau dia full, dia akan terlihat seperti tertumpuk. Tetapi kalau misalnya begini, dia akan mendatar. Nah, kembali saya ingatkan lagi, ini lidi dengan lidi ketemu supaya menghasilkan lingkaran yang bulat begini. Ini full dia, ya. Saya tambahkan satu lagi supaya dia menjadi utuh sepenuhnya. Jadi Anda harus tahu berapa senti dia di sini turun, sehingga Anda bisa saya bantu dengan ceprekan atau nah saya tambahkan sekarang. Setiap tumpukan seperti ini saya boleh giting, boleh cepret atau boleh stapler. Ini sudah itu, setelah dia hampir full, saya tambahkan satu lagi di sini. Saya mempergunakan stapler. Terakhir saya tutup. Terakhir ditutup. Nah, dia full. Sudah full. Nanti ini tidak akan terlihat, ya. Di bawahnya tidak akan terlihat seperti ini. Nah, jadilah dia rangkaiannya seperti ini. Ini baru bagian atas saja, bagian bawah saja. Nah, jika Anda lihat dari samping, ini kelihatannya tumpuk dan cantik. Kita sengaja sedikit memperlihatkan media tancapnya karena media tancapnya cukup unik. Kita pergunakan tembikar yang bulat
cukup unik. Jadi sengaja diperlihatkan tembikanya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi hari ini merangkai janurnya bentuknya adalah bulat dengan torehan yang sederhana saja. Ini sudah ada variasi sedikit, mau divariasi lebih banyak juga tergantung dari kreasi Anda sendiri, ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan, masih ingat dengan media yang ini, yang kecil. Kita coba menggunakan yang kecil. Saya coba lanjutkan dulu. Saya membuat yang kecil dengan ukuran yang tidak tebal, tidak ditumpuk. Nah, ada teknik tadi ya, lipat dan potong. Ya. Kalau untuk kebutuhan, kembali untuk kebutuhan yang ini besar, apalagi ini ditumpuk rapat, semakin tebal tumpukannya akan semakin banyak butuh potongan-potongannya. Kalau ini kurang lebih saya butuh hampir 20 sampai 30, 25 helai, atau 30 sampai 25 sampai 30 helai. Nah, kalau yang sekecil ini kita bisa mungkin cukup 10 kalau ditumpuk seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak ditumpuk, itu tergantung dari janurnya. Semakin besar janur, maka semakin sedikit dia butuh. Seperti ini. Jadi ingat, saya contohkan lagi sekali. Nah, ini membuatnya seperti ini. Lebih seperti ini ya, nanti jadinya. Selanjutnya, saya akan membuat hiasan bagian atas. Sebelum saya lanjutkan, biasanya saya membuat hiasan atasnya dulu, karena kita masih tetap memegang janur sebelum mengambil bunga. Hiasan atas itu biasanya kita perlu kurang lebih 3 janur. 3 janur ini setelah kita tadi potong 2 kali ini, 2 janur, kita perlu yang buat yang sederhana. Kita buat sejenis kekuung. Kekuung itu caranya adalah saya membuat satu saja dulu sebenarnya untuk contoh. Jadi kita pisahkan dulu lidinya, kurang lebih 7 sampai 10 cm pisahkan. Nah, sekarang baru benar belajar menoreh. Jadi kita tempelkan tangan di pisau, tapi jangan didorong tangannya, tetapi tempel saja, taruh di antara janur yang mau kita toreh. Sudah itu dorong, janurnya ada di tengah-tengah antara tangan dan pisau. Kembali, ini juga. Jadi torehannya dorong, jadi, nah sebelum ditoreh dia menjadi begini. Anda sudah lihat tadi. Sekarang kita bikin hiasannya. Dorong, toreh, miring. Seperti ini. Sekali lagi, dorong, miring. Jadi ada lurus, miring. Setelah itu kita akan pisahkan ini kurang lebih 20 cm, atau saya pakai jengkal. Jadi ini lidinya terpisah, ini ada hiasannya. Setelah itu akan sekian. Nah, ini lagi kita toreh sekarang ini. Ingat tadi 1 jengkal, kita toreh ke atas janur. Ini lidi, ini janurnya ditoreh. Sudah itu dibawa turun. Ya, nanti akan saya coba detailkan lagi. Nah, ini sudah itu sederhana. Ini sederhana, tidak usah diisi hiasan lagi. Kalaupun tidak diisi hiasan yang ini pun tidak masalah. Sekarang pasangkan ini. Saya anggap ini sudah full. Nanti contohnya seperti itu. Ini. Nah, cara membuat.
Ini tadi yang pertama ini namanya urasari. Yang kedua ini kita membuat kekung. Kekung itu adalah untuk hiasan. Kalaupun misalnya Anda tidak bisa membuat kekung, tidak apa-apa, kita bisa kasihkan yang hiasan yang lain. Mungkin Anda sudah pernah buat waktu SD, masih ingat membuat paku pipit. Kalau yang pada acara 17-an biasanya tuh anak-anak SD disuruh membawa paku pipit oleh ibu gurunya di sekolah, Anda boleh buat paku pipit. Atau apa saja yang bisa Anda jadikan hiasan janur di atasnya. Kris-krisan, paku pipit, kalau di balik ada tulang lindung, ada seri lilit, walangan, apa saja boleh ya. Nanti di tutorial berikutnya saya akan mencoba membuat walangan, paku pipit dan lain sebagainya. Sekarang ini adalah contoh bentukan kedua. Nah, sekarang setelah kita membuat kekung, contoh kekungnya seperti ini. Jadi ini kekung sudah jadi. Ini adalah sederhana, tidak ada hiasan-hiasan, torehan-torehan yang pernik-pernik kecil. Kenapa? Kalau mau latihan yang lebih detail nanti. Sekarang sederhana saja dulu. Anda ambil buka daun, buka janurnya yang bagian bawah. Sudah itu ini janurnya, jangan lupa ditajami lidinya. Sudah itu dilipat. Sisakan kurang lebih 2-3 cm di bawah ini, di bawah torehan, supaya dia tidak robek. Tusuk, terus tusuk ke dalam. Yang ini dilipat. Ini dilipat. Sudah itu ini ditarik. Yang ini ditarik supaya nempel. Tempelnya jadi begini. Tempel, sudah itu boleh disemat, boleh di stapler 2 kali biar tidak lepas. Nah, ini baru di atasnya ini adalah hiasannya. Ini hiasannya, bikin 1, 2. Jadi dilipatnya, tadi kan sudah dikasih tanda nih, tinggal ngelipat. Kalau begini lurus dia biar kelihatan cantik, jadi hilang. Dibawa lurus dulu, digeser ke kiri, jadi dia silang. Ini juga sama seperti tadi membuat urasari. Dibawa turun, dibawa putar ke samping boleh atau putar ke depan. Biasanya. Jadi ini adalah yang paling atas adalah pengulangan yang bagian ini. Itu boleh dilakukan. Jadi nanti ini seperti ini. Jadinya. Sekarang yang selanjutnya saya akan memasang bunga. Adapun bunga yang sudah saya setengah jadi yang sudah saya buat, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ada beberapa teknik pemasangan bunga. Saya sengaja buat. Saya cabut sedikit. Lihat ke dalamnya. Bunga ini tidak akan menutupi sepenuhnya dari janur. Kenapa? Karena janur yang kita buat adalah cantik, ya, cantik, tapi harus tetap terlihat supaya tidak mubazir membuatnya. Sebab itu, tusukan bunga bisa diperhatikan lidinya. Kita menusuknya lurus, tidak miring. Ada istilah miringnya lidi itu ke atas ataupun ke bawah. Kita tidak menusukkannya. Nah, ini bedanya. Anda bisa bedakan menancap lurus, dan ini saya tancapkan adalah lurus. Ini tancapannya lurus. Di atas bunga, di atas urasari saya tancap lurus. Lihat, saya tancap lurus. Lurus dia. Sehingga bunganya semua menghadap ke depan. Tetapi jika dia saya tancapkan miring, maka Anda bisa perhatikan bunganya dia menghadap ke atas. Begitu juga tancapannya jika miring, makanya dia tidak akan. Lebih cenderung lebih bagus jika tancapan bunga pertama itu adalah lurus, ya, lurus. Jadi lurus pasangannya begini.
dan isinya full. Anda bisa menemukan bunga marigold itu di pasar. Mungkin khususnya untuk di Bali banyak sekali ditemukan marigold karena banyak dipakai. Nah, selanjutnya kita akan memasang bunga bunga hydrangea atau hortensia. Karena bunganya kecil-kecil, sedangkan batangnya kecil juga, susah untuk ditusukkan. Kalaupun ditusukkan dia akan kebentur dengan batang pisangnya di dalam. Contoh nih, jika saya tusukkan, dia kebentur sehingga akan ada yang keluar-keluar. Oleh sebab itu, saya pasangkan bunga demikian. Setelah itu baru saya ganjel dengan bunga kamboja. Nah, bagaimana cara membuat bunga kamboja ini? Kita akan mencoba tutorial membuat bunga kamboja yang ini dengan yang ini. Jadi, ambil bunga kamboja. Bunga kamboja ini namanya bunga kamboja cendana dan banyak sekali ditemukan di Bali. Pertama, harus batang bagian bawah dari kamboja itu kita potong setengah supaya tidak besar atau tidak terlalu banyak menarik dari kelopak bunga kamboja itu sendiri. Jadi bitingnya sudah saya potong-potong, masih tetap melebihi. Saya akan pasang lidi ini dari depan. Tusukkan dia dari depan, kurang lebih nongol 1 atau setengah senti saja. Sudah itu kita tarik bunga kambojanya ini ke belakang semua, masukkan dia kurang lebih setengah senti di tengah-tengah kelopaknya, masing-masing setengah senti. Ya, satu lagi, jadi ada 5 kelopaknya, usahakan kelima-limanya masuk. Sudah itu kita dorong lidinya ke belakang, sisakan sedikit. Anda masih ingat tadi sisa batang yang kita sudah gunting jangan dibuang. Kita masukkan di sini dan kelihatannya cantik dia ya. Sudah itu bunga kamboja yang berikutnya, yang kedua. Ini tidak perlu tusuk menusuk, tidak perlu memutarnya, tetapi kita buat dia gunting sekarang. Jadi silahkan ditumpuk dulu bunganya, tumpuk. Nah, guntingnya pun boleh guntingnya miring, ini miring. Maka hasilnya akan seperti ini. Kuning-kuningnya saja cantik sekali dia. Ya. Nah, batangnya tetap dipotong buat hiasan atasnya. Kita ambil lidi atau biting, kita tusukkan lagi dari depan. Tadi jangan lupa tusuknya dari depan. Kita tusuk dari depan sampai sisakan kurang lebih setengah senti. Masukkan lagi tadi guntingannya itu. Sekarang kita pasang bunga hortensia dulu. Hortensia ini tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa batangnya itu kan sangat susah untuk ditusuk, tapi kita harus memasangnya istilahnya dijepit atau diganjel sedikit dengan bunga kamboja. Nah, maka inilah kenapa bunga kamboja kita akan tancap miring sedikit. Jadi tidak sama dengan bunga yang kuning tadi, yaitu bunga marigoldnya kita pasang lurus. Nah, ini kita pasang miring. Jadi kita tancapkan miringnya. Ini pasang dulu bunga hortensianya, yaitu kita pasang miring. Pasang miring. Jadi setiap pasang bunga di setiap pasang hortensia atau bunga hidrangeanya atau bunga pecah seribunya, kita jepit dulu dengan atau kita tancap dulu bunga kambojanya. Jadi hati-hati, kambojanya itu kan batangnya bantuannya dengan menggunakan lidi.
lidinya sering patah karena tergantung dari misalnya gedeboknya. Kalau gedeboknya terlalu tua, maka dia akan keras dia tusukannya, sehingga perlu ditajamkan supaya diruncingkan ya, supaya gampang untuk menancapkannya. Jadi saya pasang potensialnya semua dulu, jadi jepit sekaligus. Ya, karena mereka bunga-bunga tradisional itu adalah mempergunakan batang bantuan semua, tidak ada yang batang asli yang menunjuk ke media tancap. Biasanya usianya juga tidak lama, paling bertahan adalah 1 hari, itu 1 hari saja bertahannya. Namun dia terlihat sangat cantik, jadi rangkaiannya sangat cantik, tapi memang usianya tidak lama ya. Nah, pemasangan bunga ini posisinya adalah memiliki kemiringan ya, seperti gunung deh sekarang ya. Semakin ke atas kita akan membuatnya semakin kecil ya, meruncing dia ke atas. Jadi sebelum saya tancapkan, saya usahakan tajamkan dulu batang litingnya. Setelah itu pasang penuh, melingkar. Karena ini rangkaiannya kecil, jadi kita pasang saja melingkar semua. Tapi kalau misalnya rangkaiannya besar, anggaplah kita bikin tradisional Bali yang untuk panggung itu besar, boleh Anda nanti membuatnya divariasi. Mudah-mudahan kita akan bisa bikin tutorialnya. Nah, contoh ini, kalau kita tidak benar menusukkannya, dia akan robek. Sayang bunganya ya, jadi saya harus ganti. Biasanya menusukkan bagian terakhir itu adalah yang agak susah, karena dia harus berusaha masuk di tempat yang kecil. Saya berusaha masukkan dengan jari yang tidak full, jarinya semua masuk. Jadi usahakan jarinya masuk sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Lagi, apakah sudah kemiringannya sudah atau belum? Nah, ini bisa diangkat-angkat ya. Ini bisa diangkat. Anggaplah posisinya belum tepat, kita geser. Saya lihat lagi. Oke, ada sedikit geseran. Setelah itu kita lanjutkan dengan memasang. Masih ingat tadi? Ini namanya? Ini adalah bunga gomprena. Gomprena ini kita pasang posisinya miring. Jadi di bagian tadi ingat batang pisangnya kita bikin miring. Jadi karena dia akan mengecil ke atas sedikit, kita tusukkan lebih dalam lagi sedikit. Dia harus lebih kecil. Jadi bagian bunga yang ini, yang gomprena itu harus lebih kecil dari saya tidak, gomprena ini ada yang pakai daun, saya tidak menggunakan daunnya, jadi saya akan buang daunnya supaya dia bersih. Jadi langsung tusuk di tengahnya. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan, kita akan tusuk di tengah-tengah bekas batangnya tadi, itu tusuknya tengah-tengah. Setelah itu kita pendekkan sesuai dengan keperluan. Jadi saya tidak akan membuat yang besar, yang panjang, pendek-pendek saja. Memasangkannya pun tidak terlalu dalam. Ya. Kenapa tidak terlalu dalam? Karena jika terlalu dalam dia akan mengubah
posisi yang kita harapkan. Anggaplah kita ingin dia seperti ini. Tapi kalau kita memiliki batang terlalu panjang, saya contohkan ya, batangnya terlalu panjang, terus kita tusuk, anggaplah kita ingin memasangnya di daerah di sini, kita pasang, semakin ke dalam, dia mengubah posisi jadinya. Jadi akan berpengaruh kepada posisi. Oleh sebab itu, kita akan pasang, kita akan usahakan potong sepas mungkin. Ini pun masih agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, seperti ini, saya pasangkan di sini. Saya akan coba dia mencarikan posisinya. Pasti dia tidak akan mau. Terlalu panjang akan mengubah posisi. Nah, itu. Sebab itu saya lebih senang yang pas, klak, satu kali saja, yang penting dia diam. Ya, ini. Nah, klak, yang penting sudah krok gitu, udah pas, dia udah tidak goyang ya. Sudah tidak goyang. Akan mempengaruhi jika goyang, bunganya akan jadi cepat pas ya. Ya, terakhir kita akan masangkan ini namanya tepung. Masih ingat tadi? Nah, ini sudah saya isi torehan-torehan sedikit supaya lebih cantik dia. Kita pasang ketiga-tiganya. Nah, pada saat kita masang ketiga-tiganya, ini cukup besar. Kalau yang tadi contohnya kan kecil, karena kita tadi pakai contoh adalah media yang kecil. Ini lebih besar dan lebih tinggi karena bunga yang kita buat hari ini cukup besar. Jadi kita akan pasang ketiga-tiganya di sini. Tapi pada saat kita masang tidak cocok begitu saja. Kita akan coba pasang sebelum masang kita tajamkan dulu. Tajamkan, bersihkan dulu lidinya, potong setengah saja, tancap sederhana saja. Tancap, tidak usah terlalu dalam, yang penting dia diam. Satu lagi, ini ketiga, ya. Kita pasangkan di paling depan. Rangkaian ini adalah rangkaian yang bisa dilihat dari semua arah. Jadi rangkaian ini tidak ada sisi punggung atau depan. Ini diharapkan adalah semuanya bisa dilihat dari semua arah ya. Ini kurang lebih hasilnya. Nah, jika masih ada, anggaplah di sini kalau dari depan, masih terlihat ini bagian batang pisangnya. Cabutin sedikit biar tidak terlalu dalam masangnya. Setelah itu kita boleh tambahkan dengan bunga. Boleh bunga kamboja, boleh bunga marigold, tetapi kita pilih yang kecil-kecil saja supaya dia tidak mengganggu bentukan dari rangkaian bunga ini. Seperti biasa, tadi saya mungkin lupa tutorialnya, ini tidak boleh langsung ditusuk saja dengan dengan lidi, karena ini tidak akan busuk, tidak akan bagus. Oleh sebab itu kita tusukkan sedikit saja. Kita akan pasangkan di antaranya supaya tidak merusak bentuknya. Kembali ya, tidak merusak bentuk dari rangkaian yang kita buat. Sedikit saja, kelihatannya sedikit saja yang menonjol. Kalau ada bunga yang lebih kecil lagi akan jauh lebih bagus. Tapi kalau pakai marigold dia lebih menarik deh. Pasang lagi satu, kita pasang tiga untuk menutupi media gedebongnya ya. Media gedebongnya tidak harus terlihat, bahkan tidak boleh terlihat, karena dia tidak bagus, tidak cantik untuk diperlihatkan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau mau ditambahkan di bagian lagi, di dalam lagi ada membuat hiasan lagi di dalamnya, tetapi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah rangkaian bunga tradisional Bali, canang sari yang kita buat hari ini dengan bunga sederhana, bunga lokal yang kita bisa temukan di sekitar kita. Mungkin tidak harus impor, tetapi semua ada di sekitar kita. Khususnya ada janur, mungkin Kamboja,
termasuk juga gomprena. Jadi tidak harus beli. Kalau janur bagi orang di kampung mungkin itu bisa ditemukan di sekitar rumahnya. Nah, untuk menutupi bagian tengah, saya tambahkan satu bunga. Nih, kalau kita lihat dari tampak atasnya, dia kelihatannya jelek. Jadi tambahkan aja bunga supaya dia tetap terlihat cantik. Ini adalah rangkaian bunga kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam bunga, sehat selalu. Terima kasih.